Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute, The Smart Way to Make a Profit. Video kali ini kita akan membahas tentang screening saham. Jadi ini ada beberapa orang yang kontak ke kami mengatakan, Mas, bikin dong video tutorial gimana cara screening saham nih. Dari 700 saham, masa kita cek satu-satu nih. Gitu kan. Nah, video ini akan menjawab pertanyaan seperti itu. Sebenarnya pertanyaan ini sudah kita bikinkan jawabannya di video sebelumnya. Tapi karena ini ada yang request lagi, ya udah deh kita bikin lagi. Jadi kita akan mulai dengan bahasa-bahasa sederhana seperti biasa, gitu kan, supaya mudah dipahami oleh siapapun, bahkan mungkin yang baru belajar saham, gitu kan, nanti bisa membaca video ini, melihat video ini, belajar dari video ini. Kemudian prakteknya nanti akan menggunakan aplikasi POS, yaitu dari Panin Sekuritas. Langsung kita mulai ya. Sobat Profita, ada pertanyaan dasar nih yang harus kita bisa jawab. Apakah pergerakan saham ini murni hasil mekanisme pasar semata? Ada yang seperti itu. Mas, bener nggak sih? Saham ini sebenarnya harganya itu bener-bener murni mekanisme pasar karena ada transaksi jual beli, karena ada supply and demand, atau ada hal lain gitu. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada saya, maka jawaban saya jelas bahwa tidak. Jadi menurut saya pergerakan harga saham itu sudah ada yang ngatur dalam tanda kutip. Saya bisa katakan bahwa ada pihak-pihak yang mampu mempengaruhi harga suatu saham. Gitu kan? Pihak inilah yang kita sebut dengan dominant owner atau pemilik yang dominan. Entah itu dari modalnya yang gede atau dari jumlah sahamnya yang dia punya. Orang-orang inilah yang mampu mempengaruhi harga suatu saham. Sehingga bisa saya katakan setiap sahamnya itu ada penjaganya sebenarnya. Saham apapun. Mau saham Telkom, BCA, Lever, semua saham. Itu ada penjaganya. Nah, penjaga inilah yang mengatur harga saham itu. Masalahnya adalah kita tidak tahu siapa penjaga masing-masing saham itu. Siapa yang jaga saham MDKA, siapa yang jaga saham Bumi misalkan, siapa yang menjaga saham ICBP dan seterusnya. Kita nggak tahu pasti. Oleh karena itu, karena kita nggak tahu tadi, maka kita akan menjadi hal yang penting untuk mampu mendeteksi keberadaan dia di suatu saham. Nah, kita bikin analogi aja deh. Kalau saya analogikan, dominant owner itu bisa dianalogikan sebagai supir bus. Jadi kalau kita mau naik bis gitu kan, apabila sopirnya sudah masuk ke dalam bis, maka analoginya bis itu nggak akan lama lagi akan jalan. Sama dengan ini. Jadi apabila DO yang sudah terdeteksi itu masuk ke saham, berarti sopirnya sudah masuk, bisa secara teori, secara logika nggak lama lagi saham itu akan naik. Nggak lama lagi sopir itu akan menjalankan bisnya. Gitu kan. Nah, itu analoginya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ingat dua hal dulu. Yang pertama bahwa setiap saham itu ada penjaganya. Penjaga inilah yang mampu memanage harga saham itu. Penjaga ini, yang kedua, penjaga ini kita analogikan sebagai sopir saham itu. Kalau sopirnya sudah masuk ke dalam saham, maka secara logika nggak lama lagi saham ini akan bergerak. Bergerak naik tentunya. Sama seperti sopir bus. Nah, ingat dua hal itu. Bahwa ada penjaga, dan penjaga itu bisa kita analogikan sebagai sopir bus. Sekarang tugas kita adalah mendeteksi bagaimana sopir bus itu sudah masuk dalam bus. Secara teori, kita harusnya menganalisa satu persatu saham. Sehingga sampai kita menemukan saham yang menarik. Masalahnya ada 700 saham, bahkan lebih gitu kan. Sempat apa enggak? Kan enggak sempat. Kita punya pekerjaan lain. Saya perawat gitu kan. Punya pekerjaan lain. Enggak mungkin saya satu persatu 700 saham itu saya pantengin satu persatu. Enggak sempat. Oleh karena itu gimana supaya kita lebih mudah melakukan screening saham, kita pakai pembuktian terbalik sekarang. Jadi salah satu tips simpel adalah dengan mengecek belanjaan sekuritas. Yang tadi disebutkan adalah saham itu ada penjaganya, sekarang kita lihat kebalikannya. Si penjaga ini, si sekuritas ini belanja apa saja. Supaya kita tahu, oh yang menarik saham apa.
Kenapa ini kita lakukan? Gitu kan? Karena yang pertama, jumlah sekuritas lebih sedikit daripada jumlah saham. Jadi kalau saham itu ada 700 lebih, kalau sekuritas cuma 100 sekian, lebih sedikit. Andai kan kita mau ngecek satu persatu gitu kan, kalau waktunya sempat. Nah, nanti dengan mengecek ini kita akan tahu sekuritas itu akan fokus di saham apa pada hari itu, pada momen itu, pada saat itu, gitu kan? Sehingga kalau kita ketemu saham ini, apa sekuritas ini fokus di saham X, ya udah, yuk kita lanjutkan analisa saham X. Apa saja yang diperhatikan? Yang pertama, perhatikan kalau sekuritas itu beli tanpa jual di suatu saham. Itu menarik. Kita bisa lanjutkan lebih mendalam analisanya di saham itu. Kemudian yang kedua, frekuensinya diperhatikan. Apabila sekuritas ini belanja sangat sering di suatu saham, maka bisa katakan dia fokus di saham itu. Yang kedua dari frekuensi. Yang ketiga dari jumlah belanjaannya, baik nominal maupun lembarnya. Sangat jauh dibandingkan saham yang lain. Maka bisa kita katakan sekuritas ini fokus di saham itu. Kita bisa cek lebih lanjut di saham itu. Selanjutnya adalah kita sesekali cek juga sekuritas yang nggak terkenal. Sekuritas nggak terkenal contohnya BB misalnya gitu kan, yang jarang dipakai orang gitu kan, yang jarang dipakai orang banyak gitu kan. Nah kemudian cek apabila sekuritas itu belinya banyak di satu saham, wah ini menarik. Gitu. Nah jadi 4 hal inilah yang harus kita perhatikan saat nanti melakukan screening saham. Gitu. Kelemahannya apa? Gitu kan. Kelemahannya adalah kode sekuritas ini ditutup di jam market. Jadi per 6 Desember kemarin udah nggak bisa lagi kita ngelihat apa namanya belanjaan sekuritas di jam market. Hanya dan yang kedua kelemahannya adalah hanya bisa melihat data transaksi di hari itu saja. Nah, oleh karena itu solusinya gimana? Ya, gampang. Lakukan screening di sore atau malam hari, selesai. Jangan santai, gitu kan pulang kerja santai gitu kan. Bisa lakukan screening ini. Nah, itu. Caranya bagaimana? Ini saya akan kasih tutorial cara-caranya, nanti kita akan praktek. Nah, silakan masuk ke menu market, nanti ada menu broker activities. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu market, nanti broker activities di sini. Nah, ini. Nanti di sini, nah ini nanti di sini adalah kolom untuk nulis kode sekuritasnya. Nah, ini tampilannya. Nah, sementara kalau melihat nggak hafal sekuritasnya, ya pakai yang segitiga kecil nih. Diklik, nanti dia akan muncul kode sekuritasnya. Setelah kita cek, contoh di CG. Gitu kan. Kita cek CG, kemudian seperti ini tampilannya. Nah, nanti dia akan urut nih, ada segitiga kecil di sini. Nah, ini. Ini adalah sorter. Nah, enaknya di pos, ini sorternya bisa kita atur nih. Misalkan ini di kode, jadi urut dari saham yang awalnya A, dan seterusnya. Kalau sorternya kita kasih di B, frekuensi gitu kan, nanti yang paling banyak frekuensinya. Nah, cuma sebelumnya kita akan sederhanakan dulu, karena pusing kan kalau ngeliat data banyak gitu. Maka kita sederhanakan, nanti kita pilih data-data yang diperlukan. Caranya, klik kanan, kemudian select columns. Nah, nanti dari sini kita bisa ngelihat mana-mana yang bisa kita hilangin. Misalkan semua dihilangin gitu kan. Nah, ini misalkan seperti ini biar simple. Nah, kemudian ini sorter. Nah, ini contoh nih. Nah, dari sini kelihatan nih. Ternyata Aces itu si CG ini belanjanya banyak di saham Aces. Gitu kan. Nah, ini bukan tampilan hari Jumat kemarin ya, ini tampilan beberapa bulan lalu waktu IHSG masih 6.200. Ini slide lama. Kemudian kita akan praktek yuk. Kita akan praktek, tapi sebelum praktek saya ingin sampaikan bahwa di Profita Institute itu ada kelas privat online one on one. Jadi kalau teman-teman ngerasa masih pemula, awam sama sekali tentang saham, silakan Profita ada kelas privat. Ini kelasnya one on one, satu peserta satu mentor, materi berupa video yang bisa diulang-ulang kapan saja di mana saja. Kemudian waktu mentoring fleksibel, gitu kan? Kita janjian dulu, gitu kan? Sesi mentornya pun direkam, nanti bisa dipelajari lagi, dan ada garansi uang kembali 100%. Artinya kalau teman-teman nanti tidak bisa profit dari hasil belajar di Profita, gitu kan? Nanti uang kita kembalikan utuh. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan teman-teman bisa
ke 0821 3789 5928. Nanti kita akan tanya biaya segala macam bisa di situ. Oke, teman-teman, silakan praktek. Nanti bila ada kesulitan bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bikin sesi interaktif deh. Kita akan bikin live-nya supaya teman-teman nanti bisa diskusi langsung. Ini sengaja tidak saya sampaikan video prakteknya biar teman-teman belajar dulu. Nanti kalau ada kesulitan sampaikan di kolom komentar, kita nanti bisa bahas lebih lanjut. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.